Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih? Klaim ratusan ribu lahan di Papua yang rusak, ya kan? Tapi dasarnya hanya dari nonton film. Ini mahasiswa macam apa ini? Filmnya dibuat karena pesanan pula. Aduh. Yang terenyuh nonton filmnya coba siapa? Hanya Mama Ketum. Lainnya nggak ada tuh yang terenyuh, apalagi sampai nangis-nangis. Karena apa? Karena isi filmnya penuh dengan kepalsuan. Iya toh, iya. Dari sini sudah tahu kan siapa sebetulnya dalang di balik pembuatan film tersebut. Aduh. Begitu diajak ke Papua, para mahasiswa yang menuduh pemerintah telah melakukan perusakan ratusan ribu lahan di Papua malah menolak. Coba bayangin, menolak tapi menuduh tapi menolak. Aneh nggak? Ya nggak aneh lah, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mahasiswa giliran diajak ke Papua gratis malah ngamuk. Udah bener kalian ditawarin ke Papua biar ngeliat kondisi di sana langsung daripada patokannya cuma dari film yang kalian anggap itu fakta. Jangan-jangan kalian percaya tuh kalau SpongeBob itu nyata, ada di Laut Ancol. Gue kalau ditawarin ke Papua mah seneng banget bisa lihat sama ketemu saudara-saudara di sana, bukannya malah ngamuk. Udahlah pejabat-pejabat, daripada nawarin mahasiswa mending ngajak gue sini buat ke Papua sama teman-teman yang masih waras. Mahasiswa kan katanya mau wakili masyarakat, jangan pakai urat, pakai otak. Lah iya, daripada ngajak mahasiswa, Bung Nusron, ajak gua aja. Saya siap mendaftar kalau mau diajak ke Papua, mau memantau memantau lahan yang konon ratusan ribu hektar telah dirusak oleh pemerintah. Kalau mau diajak ke IKN juga nggak menolak ya, ajak yang waras-waras saja, Bung Nusron. Nggak usah mahasiswa pekok ini diajak, ya kan? Nggak punya otak kok diajak. Lanjut. Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Ya, Di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja kata ruang Bapak. itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tanganmu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Tidak. Kalau Anda mengatakan saya menggusur Kang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Nah, ditantang ya kan? Lihat yang saya gusur siapa? Bapak nonton pesta babi enggak? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton gak usah jawab. Lah ini mahasiswa apa ini? Hah? Mahasiswa apa ini? Mahasiswa begini pola pikirnya, Mahasiswa begini pola pikirnya. Diajak langsung ke lokasi untuk melihat fakta sebenarnya. Dia bilang, Bapak nonton pesta babi nggak? Bapak nonton pesta babi nggak? Lihat aja tuh di pesta babi tuh. Lah, mahasiswa apaan ini? Wah, konyol. Mahasiswa kok kayak gini? Pantesan aja si Tio juga begitu ya kan? Diajak langsung loh. Udah 2 pejabat yang ingin mengajak mahasiswa ini langsung ke Papua melihat kondisi yang sebenarnya. Ada Pak Mentan Amran yang kemarin di suatu forum, beliau mengajak mahasiswa itu langsung ke lokasi film Pesta Babi yang diberitakan selama ini. Nggak ada yang mau.
Sekarang Pak Nusron Wahid dan Pak Dar mengajak mahasiswa ini langsung ke lokasi. Jawaban mereka apa? Nonton pesta babi nggak? Tol. Ini emang mahasiswa ini, aduh, nggak jelas antum-antum ini, nggak jelas. Otak kalian ini sudah dipengaruhi oleh film-film yang nggak jelas, makanya begini. Argumentasinya nggak ada, jawabannya hanya pesta babi, pesta babi. Apaan itu? Hah? Kalian ini mahasiswa apa ini? Aduh. Mas Daryono bisa klarifikasi dan komentar atas apa yang baru saja terjadi di GIK UGM tadi. Oke, ya jadi saya, Pak Nusron dan Pak Budiman ya, hari ini kan kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM ya, dan sudah direncanakan nama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami Tidak anti kritik. menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, ya orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa? Gitu. Akhirnya waktu jalan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya. Nanti adalah itu videonya kalau nggak salah, kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana, kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, berharap dipotong lagi. Ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini Soal Papua, pesta babi, karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain, dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah. Kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita Merauke. Yang dimaksud pesta babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan di aspal. Tapi kan akhirnya enggak. Ya mohon maaf, maksud saya udah nggak ada jual beli pendapat yang enak menurut saya. Jadi akhirnya ya diskusi nggak bisa diteruskan. Jadi ya sudah, akhirnya kami naik mobil, terus kemudian kami pulang. Itu aja menurut saya. Jadi kalau ada apa namanya wacana atau teriakan-teriakan, wah Daryono dan Nusron kabur, tidak mau diskusi, ya itu gimana Mas Dar? Kan kami yang datang tadi. Kami datang untuk berdiskusi. Betul. Setelah datang berdiskusi, kemudian tidak ada sekelompok yang tidak menginginkan diskusi. Karena berdiskusinya tadi kan sudah sempat mungkin sekitar setengah jam kali ya, 40 menit kan. Karena ada sekelompok orang yang tidak mau berdiskusi. Ya kemudian ya kami ya sudah berusaha stay. Mungkin kalau Anda ikuti ada kali mungkin setengah jam lebih kami stay di situ. Dan akhirnya karena tadi itu udah lempar air, terus ada yang berusaha mukul saya, akhirnya ya udah pihak keamanan mengatakan Pak kalau nggak ya keluar aja. Kami keluar ya jalan terus masuk mobil. Udah kan memang nggak diinginkan, kita pulang. Ternyata dicegat dan diajak mana dicari-cari ya, kita keluar lagi.
Iya, Gitu. iya, iya. Karena intinya adalah, Dit, kita ingin diskusi. Ya, itulah ya, mahasiswa yang katanya mengedepankan demokrasi, selalu teriak-teriak demokrasi, selalu teriak-teriak pembungkaman, selalu teriak-teriak pemerintah anti kritik. Tapi ketika diajak diskusi, diundang, nggak ada yang mau diskusi, bikin rusuh aja kerjanya. Emang mahasiswa-mahasiswa ini nggak ada otak lah ya? Iya, teriak-teriak demokrasi, menyampaikan aspirasi. Aspirasinya didengar, malah kisruh. Menuduh pemerintah merusak lahan ratusan ribu hektar di Papua, diajak untuk meninjau langsung. Nggak mau, coba bayangin. Padahal itu fakta empiris itu adalah jawaban di atas jawaban, ya kan? Saya paham itu, kenapa Nusron Wahid itu menolak untuk membantah. Karena bantah itu bisa dibantah. Tapi kalau fakta, itu nggak akan bisa dibantah, terutama oleh orang-orang dengan EQ di atas 78. Tapi karena mahasiswa ini sebetulnya EQ-nya di bawah 78 ya, ya gitulah. Ketika diajak malah menolak karena takut sebetulnya. Lanjut. Guys, seingat saya selama dulu saya pernah jadi mahasiswa ya. Kampus itu adalah ruang dialog. Kampus itu adalah arena untuk diskusi. Kampus itu adalah arena untuk berdebat secara akademis. Tapi nggak tahu kenapa ada anomali apa gitu. Tadi malam diskusi di UGM itu ricuh. Kemarin malam 15 Juni itu hari Senin ada forum diskusi di Joglo GIK UGM. Itu ada Menteri ATR BPN, Bang Nusron Wahid, ada Wakil Menteri Pertanian, Bang Sudaryono, ada juga Kepala BP Taskin, Bang Budiman Sujatmiko. Sebenarnya awalnya tuh berlangsung kondusif gitu, nggak ada gimana gitu. Bahkan ratusan mahasiswa yang dari berbagai latar belakang pun hadir dengan tertib gitu di acara itu. Diskusinya jalan lancar, bahkan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya, mau dikritik halus, kritik lembut, kritik keras, silakan gitu. Tapi anehnya adalah situasi itu tiba-tiba berubah gitu. Ada beberapa sekelompok oknum mahasiswa UGM, entah mengatasnamakan UGM atau mahasiswa UGM beneran, saya nggak tahu, kalian coba nanti cari tahu ya. Tiba-tiba masuk, naik ke panggung dan minta para narasumber itu untuk pergi gitu. Jadi ricuh aja gitu. Ada dorongan, cacian, makian, sampai menghina juga gitu ya. Padahal sebenarnya forum itu ada pertanyaan yang itu sebenarnya harusnya bisa dijawab gitu dengan clear, tapi jadi nggak kejawab gitu. Ini nih poinnya. Dan disinilah yang menurut saya ini perlu kita buat obrolin dengan tenang, tanpa emosi gitu ya. Saya mengutip perkataannya dari Wamentan Sudaryono. Beliau bilang sebagian besar mahasiswa itu justru pengen mendengar dan juga berdialog, dan yang menginginkan forum itu dihentikan itu hanya sekelompok orang. Artinya mayoritas mahasiswa yang hadir malam kemarin itu justru haknya mereka itu untuk berdialog, untuk berdiskusi itu dirampas gitu oleh segelintir orang yang memilih keributan. Padahal ada pertanyaan soal lahan Papua itu valid gitu. Akhirnya nggak kejawab. Justru karena forumnya dibubarkan paksa, yang rugi siapa? Ya mahasiswa yang bener-bener datang ke sana pengen buat diskusi, pengen mencari jawabannya dan pengen berdialog, dan masyarakat juga yang berhak untuk tahu jawabannya juga. Kayak gini kan akhirnya mahasiswa sendiri ya yang kehilangan momen untuk misal pengen memenangkan argumen gitu secara intelektual, jadi kehilangan momen itu gitu. Apalagi waktu yang di luar, kalian nonton nggak, diajak untuk mahasiswa itu ke Papua gitu untuk melihat fakta langsung ke sana, tapi ditolak, akhirnya forumnya bubar gitu sebelum ada jawaban. Saya pribadi gini ya, justru tertarik dengan tawaran itu. Kalau Pak Nusron mau menawarkan sih boleh Pak, saya mau. Karena begini, kalau kita bicara soal Papua, soal lahan, soal kondisi rakyat di sana, ya menurut saya yang belum pernah ke Papua, saya rasa kita butuh untuk melihat dua perspektif. Jadi narasi yang beredar di sosmed dan juga kondisi real di lapangan. Keduanya harus berjalan beriringan gitu. Jadi kalau kita hari ini teriak tentang demokrasi itu bukan cuma soal keberanian bersuara. Demokrasi itu juga soal keberanian untuk mendengar. Bahkan mendengar pihak yang kita tidak setujui juga. Dan kampus adalah tempat yang paling tepat untuk itu. Jadi bukan tempat untuk mengusir lawan bicara sebelum argumen itu selesai disampaikan. Sebelum perdebatan itu clear. Sebelum dialog itu berjalan. Karena kritik yang memenangkan perdebatan lewat data dan logika itu jauh lebih kuat dari keributan yang hanya menghasilkan video viral. Ya kritis boleh, gak ada yang melarang kritis gitu. Tapi selama saya mengenyam pendidikan, selama saya dididik juga sama orang tua,
Cuma satu pesan orang tua kepada saya gitu. Beradab, punya adab itu jauh lebih penting dari segalanya. Karena adab itu yang akan mengantarkan kita menjadi sosok yang menghargai setiap manusia. Itu yang orang tua saya ajarin ke saya sejak kecil. Terus kalau menurut kalian gimana sih cara paling efektif buat mahasiswa menyampaikan kritik ke pemerintah itu gimana? Karena ulah oknum kemarin akhirnya mencoreng nama baik Universitas Gadjah Mada. Jadi ya silakan komen di bawah. Thank you. Iya, intinya ya banyaklah masyarakat di Indonesia ini merupakan mantan mahasiswa gitu kan. Saya juga seorang mantan mahasiswa. Artinya sudah lulus. Jadi jangan sok-sokan kalian itu para mahasiswa ya. Oh, kami agen perubahan, kami begini. Lu pikir yang pernah kuliah lu aja. Ya, lu pikir yang ngerti tentang tata negara lu aja. Aduh, nuduh sembarangan. Begitu diajak ke Papua menolak, ya. Diajak diskusi, takut kena skakmat, takut kalah diskusi. Lawan diskusinya diusir. Lanjut. Datuk Ibrahim pernah mengatakan, pendidikan itu bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan juga memperhalus perasaan. Serta di dalam buku beliau juga mengajarkan bagaimana cara berdialektika agar kita tetap bisa bermaterialisme. Yang artinya, kita tidak boleh hanya mengedepankan sinisme yang selalu curiga terhadap hal-hal yang mungkin bertentangan terhadap argumen kita. Orang yang berpendidikan seharusnya tidak egois. Orang yang berpendidikan seharusnya bisa menghargai perbedaan pendapat. Dan ini tentu saja sudah berbenturan dan salah satu bentuk dari anarkisme anti-demokrasi. Yang mana ketika ruang dialog terbuka sudah disediakan, malah melakukan hal yang seperti itu. Nah, saya menilai ini adalah sebuah pembiaran yang dibiarkan terus-menerus. Saya jadi ingin bertanya, kemana rektornya? Tidakkah bisa mendidik mahasiswanya agar lebih baik lagi? Salah satu contoh bahwasanya kebobrokan mentalitas di Universitas Gadjah Mada ini adalah Tio Ardianto. Lol, gitu kan? Jika rektornya benar, pasti dia memberikan perhatian khusus kepada Tio. Mengapa kemudian mahasiswa saya seperti ini? Cara mengkritiknya pun tidak terdidik. Dan ini adalah merupakan kegagalan sistemik yang terjadi di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Saya hanya khawatir nanti ke depannya orang-orang tidak lagi menganggap UGM ini sebagai Universitas Gadjah Mada. Nanti nama UGM berubah. Saya takutkan berubah jadi Universitas Gagal Mendidik. Jika sekelas UGM saja gagal mendidik mahasiswanya, lalu siapa lagi yang harus kita harapkan? Orang yang cerdas pasti bisa menggunakan logikanya dengan baik. Menggunakan logika itu adalah proses berpikir dengan membandingkan variabel-variabel yang ada kaitannya dengan isu yang sedang diangkat. Kalau dia tidak menghargai perbedaan, hanya percaya pada opini tunggal yang ada di kepalanya, ODGJ pun pasti lebih hebat daripada itu. Bagaimana menurutmu? Jelas ya. Atau begini Mbak Ririn ya, bukan ODGJ lebih hebat ya. Bisa jadi mereka ini sebetulnya adalah golongan ODGJ. Hah? Iya, karena nggak masuk akal gitu loh ya. Menuduh A, dijawab A, menuduh B, disangkal B, menuju C, ya kan? Diajak ke Papua menolak, ya kan, maunya menyampaikan aspirasi, diajak diskusi malah diusir. Bikin malu aja. Lanjut. Orang-orang ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Bangsat! Prabowo anjing! Prabowo bangsat! Menurut masyarakat Indonesia, pantaskah mahasiswa menyatakan seperti itu tadi? Prabowo anjing, Prabowo bangsat, penjilat Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu dipilih oleh masyarakat Indonesia. Awalnya aku mendukung untuk demo ke pemerintah oleh mahasiswa. Tapi setelah aku pikir sampai ke sini, ini rupiah kan udah kuat. Artinya kebutuhan pokok masyarakat itu tidak terlalu mahal. Gitu loh. Tapi mereka tetap demo sampai sekarang. Kenapa seperti itu? Mereka suruh turunkan harga BBM. Harga BBM yang dinaikkan oleh pemerintah itu adalah Pertamax, bukan subsidi Pertalite. Itu untuk orang kaya. Dan kalian juga suruh stop MBG. MBG itu program untuk orang yang tidak mampu dari Pak Prabowo. Itu adalah program prioritasnya Pak Prabowo.
Aku dulu suruh tutup program tersebut, tapi setelah aku pelajari lagi bahwa program ini itu baik untuk masyarakat Indonesia. Tapi perlu dievaluasi lagi supaya tidak ada yang korupsi. Harus taruh orang kepercayaan Pak Prabowo di situ. Makanya aku sekarang itu tidak setuju dengan mahasiswa. Mahasiswa ini tidak berhak untuk suruh turunkan Pak Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu dipilih oleh masyarakat Indonesia. Aku yakin 100% masyarakat Indonesia percaya Prabowo sampai sekarang. Sampai di akhir masa jabatannya nanti. Kita harus menunggu kerja Prabowo Gibran itu seperti apa. Karena ini baru permulaan lah bagi Prabowo sama Gibran untuk bekerja. Kita jangan gampang diprovokator dengan video-video di sosial media, guys. Jangan gampang diprovokator. Aku yakin banget seluruh masyarakat Indonesia bela Prabowo Gibran. Gimana tanggapan kalian? Ya iyalah, masyarakat Indonesia ini kan jumlahnya kan 200 juta lebih, ya kan? Berdasarkan survei approval rating pemerintahan saat ini, Prabowo dan Gibran itu kan di atas 70%. Ingat loh, di atas 70% itu sangat luar biasa sekali. Artinya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu yang mendukung Prabowo dan Gibran. Yang tidak setuju itu ya golongan-golongan tertentu saja yang terafiliasi dengan partai-partai tertentu. Ya termasuk mahasiswa ini, saya yakin dia demo karena dibayar ya. Yang mana bang? Yang dibayar bang? Tunjukkan buktinya loh. Saya tidak menyebut mahasiswa yang mana kok. Saya bilang mahasiswa. Dan saya nggak menyebut demo yang mana. Jangan kebakaran jenggot lah. Lanjut. Marwah mahasiswa rusak di mata rakyat Indonesia. Ya, setelah kejadian tadi malam menunjukkan bahwasanya oknum-oknum yang ada di Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas ternama di Indonesia, mencederai seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Jutaan mahasiswa saat ini dipandang hina, dipandang kecil oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena ketika oknum-oknum ini datang membawa dalih reformasi, membawa dalih perubahan, membawa dalih perbaikan, namun nyatanya di forum itu mereka malah melakukan perusakan, mereka malah melakukan percekcokan, mereka malah melakukan hal-hal yang tidak ada sama sekali dalam jati diri demokrasi, apalagi Pancasila yang mereka sebut-sebut. Di sana teman-teman, ada perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Abang Anda Budiman Sudaryono, kemudian Abang Anda Nusron Wahid. Di situ ada perwakilan pemerintah yang hadir langsung ke kampus-kampus yang katanya mahasiswa intelektual memiliki ide dan gagasan, datang ke sana, beradu argumen, beradu gagasan. Mereka siap menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mahasiswa tanpa ada batasan apapun, tanpa ada halangan apapun. Dan di sana ketika oknum-oknum itu datang, mereka membuat suasana menjadi heboh. Padahal ada ratusan, mungkin hampir ribuan mahasiswa yang duduk santai di situ mendengarkan. Kemudian teman-teman mahasiswa bertanya dengan baik. Tapi gara-gara oknum ini akhirnya semuanya pecah, rusak. Jangankan nama UGM yang rusak, nama mahasiswa Indonesia rusak saat ini. Karena apa? Karena perbuatan oknum-oknum ini mereka membuat sampai kegiatan itu bubar. Namun setelah perjalanan waktu maka mereka memanggil kembali perwakilan pemerintah, mengajak diskusi di emperan, di atas jalan aspal teman-teman. Dan pemerintah dengan senang hati datang. Namun di waktu itu diwakili oleh pemerintah tinggal 2 orang lagi, yaitu Abang Anda Nusron dan Abang Anda Sudaryono. Karena apa? Bang Budiman ada kegiatan lain yang harus dilanjutkan. Di sana mereka mempertanyakan lagi mengenai MBG Food Estate, dan ada satu oknum yang mempertanyakan tentang food estate, mengatakan melakukan perusakan hutan ratusan ribu hektar. Namun nyatanya ketika pemerintah menjawab, "Oh inakku, ketika Anda mendapatkan itu datanya mana, sumbernya mana, referensinya mana. Ketika kalian tidak percaya, maka mari kita sama-sama ke Papua, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Kalian jangan termakan provokasi oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Maka dari itu ayo kita sama-sama." Dan di situ lagi dan lagi mereka menolak. Jadi esensi yang mereka pertanyakan tuh, esensi dari apa yang mereka tuntut ya apa gitu loh. Ketika pemerintah menjawab, mengajak, membuktikan, sudah ada buktinya, ada faktanya, tapi ditolak. Jadi maunya apa? Apakah hanya sekedar mencari sensasi saja? Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh teman-teman mahasiswa, mari berpikir kritis, tapi jangan anarkis.
mari berorasi, mari menyampaikan pendapat, demonstrasi, kemudian kita kontra terhadap pemerintah, terserah. Tapi teman-teman, ketika Anda diberikan jawaban-jawaban yang masuk akal, diberikan solusi yang konkret, tapi tidak bisa menerima, jadi kalian maunya apa? Jadi mari teman-teman rubah cara berpikirnya. Mari kita berkolaborasi, kita gandeng bersama, kita berpikir bersama bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan bermartabat. Itu baru jati diri mahasiswa Indonesia. Salam hormat dari kami, Ismahi untuk Indonesia. Marwah mahasiswa rusak. Mohon maaf Bang ya, saya tidak sependapat. Yang rusak itu adalah marwah mahasiswa. Itu yang rusak, bukan mahasiswa. Mahasiswanya nggak pernah rusak, karena yang demo kemarin itu di bawah 0,0 sekian persen dari sekian banyak mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan mereka masuk kategori mahasiswa, bukan mahasiswa. Ya, iya. Kemudian yang tercoreng lagi, namanya siapa? Partai bohirnya. Karena mereka ini mahasiswa koplak-koplak, akhirnya mudah terungkap siapa dalang di balik semua ini. Siapa bohirnya, kurang lebih seperti itulah pendapat saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.